DPC Pradi rumah bersama advokat. Jaya. Apa sih? Rumah bersama advokat. Jaya. DPC Pradi sekarang rumah advokat bersama advokat. Rumah bersama advokat. Rumah besar advokat. Berani rumah bersama advokat. Berani rumah bersama advokat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami Anto, DPC Pradi Kota Semarang RPA. Siang hari ini kita diskusi dengan bahagia dengan narasumber kita, yaitu aktivis dan advokat di wilayah Jawa Tengah, yaitu Mas Rizky Prasetyo. Beliau tidak diragukan lagi, sudah malang melintang sebagai narasumber maupun praktisi di advokatan maupun aktivis di Jawa Tengah. Selamat siang Mas Rizky. Selamat siang Bang Anto. Terima kasih atas waktunya. Saya merasa terhormat ada di forum ini. Semoga ini akan menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, dalam siang hari ini kita tidak mengkritisi siapapun oknum, akan tapi kita diskusi bersama, sama berbincang-bincang sehingga kita mendapatkan cakrawala yang positif. Ya. Gitu. Lanjut. Baik, Mas Rizky, mungkin nanti kita diskusi bersama memberikan cakrawala di masyarakat maupun anggota DPC Pradi Kota Semarang terkait dengan dinamika politik di negara kita, baik politik maupun hukum, karena itu berkesinambungan, tidak dapat terpisahkan. Terkait yang dinamika di sosial media massa maupun di lingkungan di negara kita ini terkait dengan oknum pejabat yang menggunakan fasilitas atau menekan gratifikasi dari pelaku-pelaku baik oknum maupun ada kepentingan di situ. Ini pandangannya gimana ini? Yang lagi rame booming dibicarakan dari anak-anak muda sampai orang tua. Ya, kalau kita melihat akhir-akhir ini, memang ini adalah permasalahan isu yang seksi untuk dibahas. Karena memang kekuasaan itu adalah suatu posisi yang seksi karena bisa kemana-mana. Misal ada agenda apa kan kekuasaan itu yang paling dekat. Nah, yang harus kita lihat di sini di masyarakat itu adalah ini ada isu kan seperti itu. Tapi kita juga harus melihat, ingat di Indonesia itu kan kita harus melihat itu jangan langsung mempermasalahkan, langsung dijat seolah-olah dia menerima gratifikasi. Ini kan masih dugaan seperti itu. Kalau saya berpandangan pribadi seperti itu, dugaan. Tapi memang fakta di masyarakat, menjadi pejabat itu adalah suatu hal yang menjadi salah satu tujuan menjadi pejabat, karena kan kita secara legal di undang-undang itu kan diatur privilege yang ada di dalam undang-undang. Nah, tapi dengan ada privilege di dalam undang-undang, kita harus berhati-hati juga karena power tends to corrupt. Nah, itu loh yang harus menjadi ujian dari para pejabat di Indonesia seperti itu. Dengan adanya power tend to corrupt tadi atau kekuasaan cenderung lebih korup, maka yang seharusnya privilege yang diatur di dalam undang-undang itu sebagai batasan agar pejabat tidak sewenang-wenang, ternyata di dalam fakta kenyataan ada juga beberapa kasus gratifikasi yang masuk di pengadilan itu terjadi. Kenapa? Nah, karena itu tadi power tends to corrupt. Jadi ada potensi-potensi privilege yang didapatkan di luar undang-undang untuk entah apapun tujuannya. Karena dengan dekat dengan kekuasaan kan ada idiom, kita dekat dengan kekuasaan, kita mau ngapain aja bisa. Seperti itu, Bang. Oke, berarti dari sudut pandang optik hukum Kita. dari Mas Rizky, tentunya memberikan fasilitas atau gratifikasi. Betul. Itu tentunya ada sesuatu. Tidak mungkin tiba-tiba datang dengan dia sebagai sosok yang dermawan untuk memberikan fasilitas. Notabene dia bukan ada hubungan saudara. Nah, berarti tentunya hal ini
patut untuk diduga. Juga saja, karena kan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kita kan harus ada klarifikasi dulu. Bisa jadi itu di luar konteksnya, kan kita nggak tahu kan gitu. Tentunya kalau ada salah satu oknum, saudara pejabat maupun anak dan lain kerabat menggunakan fasilitas, oke itu fasilitas dari orang lain. Akan tapi di situ anak si yang menggunakan atau oknum yang menggunakan itu ada salah satu pejabat yang terkemuka di negara kita ini. Apakah di situ patut untuk diduga ataukah harus melaporkan di pihak berwenang baik KPK maupun pejabat negara lainnya? Ya, kita pada dasarnya kan negara hukum ya. Jadi kita belajar ketika kita menduga, mengetahui adanya suatu tindak pidana, kita menduga ya, itu kan ada aturannya bahwa kita melaporkan ke instansi yang berwenang. Cuma ada cumanya di sini, kita tidak boleh menduga secara liar tanpa ada alat bukti yang cukup gitu loh, karena kan kita juga harus membantu penegak-penegak hukum yang lain. Terus saya juga mendengar bahwa memang media ini kan juga harus kita ini ya filter ya, kadang-terkadang media ini juga bisa menjadi suatu apa namanya bahan untuk apa aja lah kepentingannya. Makanya kita jangan, kalau ada isu tentang terkait itu, kita jangan terlalu jangan terlalu wah itu pasti gini, jangan terlalu begitu. Tapi kalau memang merasa harus dilaporkan ya monggo, itu hak, karena melaporkan itu kan hak ya gitu. Kalau melaporkan tapi nggak ada ini ya percuma mas, seperti itu. Dan kita kembali lagi untuk masalah gratifikasi ini, memang di kerajaan ya, kita kembali ke zaman kerajaan itu ya, itu kan suatu hal yang ya ketika kita mau memberikan suatu hal itu kan pasti ada etikat. Misal kerjasama antar dua kerajaan gitu kan, itu kan selalu utusan memberikan suatu seserahan. Nah nanti ada kayak persetujuan atau musyawarah antara dua kerajaan itu, sehingga nanti diharapkan ada kesepakatan. Menarik ini pemirsa, menarik. Nah jadi gratifikasi ini kan kita nggak bisa nggak bisa kita lepaskan dari sejarah gitu loh kalau menurut saya. Cuma kalau sekarang kan zaman modern gitu kan, sehingga harus ada batasan-batasan seperti itu. Tentunya harus segera pihak-pihak yang berkaitan dengan menggunakan fasilitas segera untuk melaporkan, biar tidak saling curiga. Jadi biar nanti kalau ada klarifikasi, oh ternyata ini bukan kok, ini dari biaya sendiri. Nah itu kan jadi terang semuanya, tidak ada unsur saling mencurigai. Karena kita kan sedang mendekati pesta demokrasi jilid 2. Nah, kita kan harus inginnya kan semua sama-sama damai kan, seperti itu. Begitu Bang Anto. Sehingga di sini tidak saling mencurigai. Memang keterbukaan ini harus selebar-lebarnya, sehingga negara kita bisa belajar, masyarakat untuk berpikiran yang positif. Betul. Apakah di situ juga kaitannya dengan kekuasaan itu loh, khawatirnya gitu? Ya, kalau kita bicara kekuasaan lagi, kembali lagi kekuasaan, ya itu sudah ada potensi, mas. Saya bilang potensi, karena kembali lagi ketika kita dekat dengan seorang pejabat yang mempunyai power lebih, ketika kita mau ada itikat, entah itu bisnis atau urusan yang lain ya, itu ada potensi ke arah situ. Ini ayo kita piknik bareng, katakan seperti itu ya. Kita pakai bahasa orang awam. Kita ayo piknik bareng, nanti saya bayari. Etikatnya kan kita bayarin pejabat ini untuk piknik. Tapi kan setelah itu ada sesuatu yang akan dibicarakan gitu di bawah ruang makan gitu, di dalam ruang makan, di bawah meja, kan kita nggak akan tahu. Berarti itu dalam hal lain yaitu memberikan curiga yang positif untuk pembelajaran kita semua, bahwa tidak serta-merta mendekati penguasa itu tidak harus memberikan fasilitas fasilitas yang mewah gitu. Sehingga membuat potensi kegaduhan baik lawan politik maupun di masyarakat. Karena ini kan momennya mendekati pesta demokrasi jilid 2. Nah itu kan apa yang ada di media bisa dihembuskan secara liar. Kita nggak tahu ya siapa yang menggunakan media itu, tapi yang penting adalah kita sebagai masyarakat orang Indonesia itu
harus kritis juga ini, harus kritis terhadap isu-isu agar kita bisa memfilter, dan setelah itu kalau misalnya terang, oh ternyata ini bukan gratifikasi dan lain sebagainya, nah, itu kan yang kita harapkan gitu. Kalau dari sudut hukum, berarti kan di situ untuk memberikan upaya-upaya sekiranya itu potensi terbukti gratifikasi, tentunya itu diatur di mana itu? Ya, kalau di dalam hukum untuk gratifikasi itu ada di Undang-Undang Tipikor. Kita sama-sama tahu semua Undang-Undang Tipikor itu juga mengatur tentang gratifikasi. Cuma ada batasan juga. Ketika kita mendapat di dalam pasal pengecualiannya itu ada yang menyatakan bahwa kalau itu dilaporkan maka dia lepas dari gratifikasi. Ini karena kita sama-sama kedua, diskusi ya, iya. Bang ya. Karena kan dilaporkan ini, tapi yang nggak dilaporkan ini yang rawan. Berpotensi. Yang seksinya kan di sini. Nah, inilah yang menjadi tren bahwa di instansi manapun ya, pegawai tidak boleh mendapatkan sesuatu dari siapapun. Untuk mengatasi ini kan. Itu pegawai, baik pegawai maupun keluarganya. Ya, keluarganya dan juga para pejabat yang lainnya. Ya, karena untuk melindungi ya apa namanya dari ranah yang saling curiga itu nanti dilaporkan kan repot itu. Berarti kembali ke keluarga Ya. yang sekarang lagi booming kita dibicarakan di negeri ini. Tentunya ini harus segera dilakukan kalau memang itu tidak ada kaitannya dengan kepentingan, tentunya dengan itikat baik harus segera melaporkan. Betul. Kalau memang itu tidak melaporkan, tentunya berpotensi ada pihak-pihak yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan itu sehingga melakukan proses peradilan kan gitu. Ya. Itu mungkin ada pesan dari rekan-rekan semua atau pemirsa yang ada di rumah. Ya, kalau dari saya pribadi, kami dengan adanya mendekati jilid 2 demokrasi, ya, pesta demokrasi jilid 2 ini, mari kita sama-sama untuk saling memfilter apa aja isu yang ada di dunia media, karena lagi-lagi kita harus berhati-hati. Dunia media ini kan kalau nggak kita filterkan bisa berbahaya juga. Dan kita ketika mengetahui ada suatu tindakan pidana, dugaan, baiknya kita melapor kepada instansi yang berwenang, dan instansi yang berwenang kan sudah memiliki sistem operasional proseduralnya sendiri-sendiri. Berarti jangan mendengarkan burung yang berbicara. Jangan mendengarkan burung yang berbicara. Yang pertama adalah kita punya berpikiran yang positif, sehingga semuanya menjadi baik semuanya. Ya, seperti itu. Terima kasih Mas Rizky. Terima kasih juga atas wawasannya sehingga membuat edukasi cakrawala di kita tidak hanya mendengarkan opini di masyarakat tapi kita sudah belajar untuk dewasa terkait perkembangan yang lebih baik ini. Amin. Itu dari saya diskusi belajar bersama di DPC Pradi Kota Semarang. DPC Pradi Kota Semarang, rumah bersama advokat Jaya.